Baik, adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Sebelum saya merefleksikan firman Tuhan malam hari ini, saya mau tanya dulu. Ini kita libur 1 tahun. 1 tahun. Pelayanan kita berhentikan 1 tahun. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini yang lain tidak ada suara. Betul kok? Kita berhenti pelayanan 1 tahun. Tahun 2024 begitu. Sekarang kita ada di tahun 2025. Pertanyaan yang berikut. Ini semua libur lama, berkesempatan lama, bertemu dengan orang tua, keluarga, ada yang bertemu dengan mereka punya pacar yang mungkin 1 tahun tidak ketemu. Begitu kok? Saya mau tanya, ada yang sudah menikah selama libur ini? Ada yang sudah menikah kok? Sudah? Berarti mereka memanfaatkan kesempatan betul untuk mereka menikah. Mudah-mudahan yang jawab sudah menikah ya betul. Yang berikut, ada yang sudah punya pacar? Sudah, hampir semua sudah punya pacar yang malam hari ini hadir dalam ibadat? Sudah? Oke, terima kasih banyak. Kalau yang belum punya pacar ya berusaha. Masih ada waktu dan kesempatan ke depan. Baik, terima kasih. Sekali lagi Shalom. Selamat tahun baru. Ya, ini malam walaupun kita sudah melewati 2 bulan, tetapi malam baru kita ketemu. Jadi kita saling menyapa di antara satu dengan yang lain ya, selamat tahun baru. Masih ada kue tahun baru kok? So habis. Bagaimana? Saya ada berharap dari kemarin ya, malam kita ibadat pemuda, kue tahun baru dong masih ada. Oke, baik adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak kemarin hari Senin atau hari Selasa, saya diminta oleh bidang kerohanian untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Ya, ketika saya diminta, saya bilang begini, saya juga ada bertepatan yang kesibukan. Kesibukan saya itu urusan keluarga juga. Yang semestinya hari ini saya berangkat ke Soe. Tetapi dalam hati saya, seperti ada sesuatu yang saya tidak bisa ungkapkan. Ya, seperti ada yang berbisik-bisik, mengutamakan urusan keluarga atau memberitakan firman Tuhan. Saya hanya sampaikan di Ibu Esther, oke saya siap. Nah, adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga merupakan satu beban bagi saya. Saya mau utamakan urusan keluarga atau urusan Tuhan. Karena orang mengatakan urusan keluarga juga penting. Tapi untuk Tuhan punya lebih penting. Maka hari ini saya membatalkan urusan keluarga yang ada di Soe. Saya lebih mengutamakan Tuhan punya. Nanti selesai baru saya urus keluarga punya. Baik, adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, dari 2 Timotius pasal 4, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saya angkat tema yang sama juga yang dipunya topik firman Tuhan malam hari ini. Penuhilah panggilan pelayananmu. Sebelum saya merefleksikan, ada satu syair lagu. Ini lagu ya yang cukup, orang mau bilang cukup terkenal, memang sudah agak lama, lagu lama. Yang mungkin sehari-hari pemuda diaspora, ada dalam perkuliahan atau di kos, pasti ada menyanyi ini lagu. Hidup itu adalah kesempatan, hidup ini adalah kesempatan. Begitu kok? Ya. Jadi
Ketika saya membaca firman Tuhan malam hari ini, sejak persiapan kemarin, saya sempat berpikir dalam hati, ini topiknya sama dengan tema yang saya angkat juga. Penuhilah panggilan pelayananmu. Karena apa? Kenapa saya angkat ini lagu? Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani, kesempatan datang hanya satu kali. Dia tidak akan double sampai 2, 3 sampai 10 kali. Maka saya bandingkan dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Maka pergunakanlah kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan juga kepada sesama manusia. Hari-hari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya agak terganggu di mimbar. Biar saya di depan, saya tidak apa-apa. Saya agak terganggu di mimbar. Ini saya minta untuk para pengurus, nanti mungkin ibadat-ibadat berikut, mimbar jangan dipakai. Agak ini. Alkitab bisa jatuh. Nanti mungkin diganti. Ya. Hari-hari semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan firman Tuhan malam hari ini topiknya penuhilah panggilan pelayananmu. Rasul Paulus memberikan satu pesan atau nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Timotius adalah seorang pemuda. Saat-saat masa kritis Rasul Paulus yang kita tahu bahwa sejak awalnya dia ada di penjara. Dan menjalani air-air hidupnya, masa hidupnya. Maka apa yang harus Rasul Paulus lakukan? Harus ada yang menggantikan untuk melanjutkan pelayanannya. Maka kepada Timotius adalah seorang anak muda. Dia dipercayakan untuk melanjutkan pelayanan dari Rasul Paulus. Maka dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, Rasul Paulus memberikan penegasan, memberikan nasihat kepada Timotius. Ketika menjalankan pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada Timotius, dia harus menjalankannya dengan taat setia. Awalnya tadi saya katakan, ketika diberikan kesempatan untuk melayani, kepercayaan untuk menjalankan pelayanan, kesempatan datangnya satu kali. Dia tidak akan datang sampai 10 kali. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Ada semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya satu kelak kita dipanggil menghadap Sang Pencipta. Kita akan diadili. Maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan. Selagi kita diberikan kesempatan di tengah-tengah dunia untuk melayani Tuhan. Karena kita akan menghadapi Sang Pencipta yang adalah hakim yang adil. Yaitu adalah Tuhan. Ayatnya yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Kita akan menghadapi hakim yang adil. Selain Timotius, tetapi kepada kita semua. Yang malam hari ini mengambil kesempatan dalam ibadah malam hari pemuda diaspora. Kita semua tahu, semua punya kesibukan, apalagi pemuda-pemudi. Mau dibilang hampir 100% semua adalah mahasiswa-mahasiswi. Tetapi diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Sesuatu hal yang luar biasa. Saya salut pemuda diaspora. Walaupun sibuk dengan tugas pokok di kampus. Ada yang kuliah pulang malam, tetapi masih mengambil bagian. Nah, itu sesuatu hal yang dipercayakan. Dipanggil untuk melayani.
Malam hari ini saya mau katakan, bukan saya sebagai UPP, pengurus, atau MJH yang pilih adik-adik dong sebagai badan pengurus. Tuhan yang memilih. Dipercayakan untuk melayani di tengah-tengah jemaat. Awalnya saya katakan, saya kaitkan dengan hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan datangnya satu kali. Ketika diberikan kepercayaan melayani dengan setia, melayani dengan sungguh-sungguh. Supaya pada hari terakhir kita, hari kelak kita dipanggil kembali, kita menghadap hakim yang adil, yaitu adalah Tuhan. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapatkan, apa yang dipercayakan kepada kita untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus memberikan penegasan atau nasihat kepada Timotius. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita melayani bukan menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang pertama, kita akan diadili menghadap hakim yang adil. Ketika kita punya hari kelak, contoh saya, maksud kau di dunia buat apa? Ketika diberikan kesempatan sebagai seorang presbiter, ketua UPP, apa yang kau lakukan? Apakah melayani dengan sungguh-sungguh, setia, taat? Itu masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan sendiri. Di hadapan hakim yang adil. Adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius. Agar di dalam menerima tugas dan panggilannya untuk melayani, dia siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, serta memberikan nasihat. Ya, ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dalam menjalankan kepercayaan untuk melayani. Beritakanlah Injil setiap saat. Tegurlah dan memberikan nasihat sebagai pengajaran. Ada semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam satu komunitas pemuda diaspora atau satu kelompok kecil ini, saya berharap apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam kebersamaan untuk melakukan pelayanan, ada yang salah, tegurlah. Memberikan nasihat di antara satu dengan yang lain. Jangan diamkan. Karena ini kenyataan fakta dalam firman Tuhan. Rasul Paulus memberikan ketegasan kepada Timotius. Selain memberitakan Injil, firman Tuhan, tetapi tegurlah. Berikan nasihat dan pengajaran. Adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu juga Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Ketika diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, harus siap untuk rela berkorban. Rela berkorban ini yang dimaksudkan apa? Timotius harus rela berkorban dalam segala hal. Apapun yang nanti Timotius lakukan, tetapi harus siap sedia untuk melakukan pemberitaan Injil. Siap sedia untuk melayani. Berkorban untuk waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya. Sama halnya dengan adik-adik yang ada di komunitas pemuda diaspora. Sibuk dengan tugas pokok yang ada di kampus.
atau sibuk dengan pekerjaan, tetapi rela berkorban, mengambil waktu dalam kebersamaan, dalam pelayanan. Tadi malam pengurus teritori sempat bertemu kami, saya dengan Pak Ketua Pemuda dengan teman-teman pengurus. Ya, sempat mereka mengatakan, diaspora bukan anak-anak tinggal tetap, walaupun anak-anak teman-teman yang datang dari daerah, tetapi mereka luar biasa. Kenapa? Masih meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Sangat luar biasa. Sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Rela berkorban demi pelayanan. Begitu pula kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Kita sibuk dengan berbagai tugas dan aktivitas kita setiap hari. Tetapi kita harus mengambil waktu untuk ada dalam pelayanan. Terutama saya mau sampaikan untuk adik-adik sebagai pengurus pemuda. Terima kasih banyak. Semua sibuk dengan berbagai tugas dan aktivitas. Setelah kembali dari kampus ada tugas yang harus diselesaikan, tetapi sangat luar biasa. Mari kita belajar dari Rasul Paulus malam hari ini. Berulang-ulang kali Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Kenapa Rasul Paulus berulang-ulang kali memberikan nasihat, memberikan penegasan kepada Timotius? Karena apa? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, ke-7, 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, ayat yang ke-6. Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan penegasan kepada Timotius. Karena apa? Rasul Paulus, dia sudah tahu bahwa ia mau mengakhiri hidupnya. Dan Rasul Paulus akan menerima mahkota. Ayat yang terakhir, ayat 8, 7 dan 8 coba dibaca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus memberikan penegasan kepada Timotius karena dia tahu bahwa hari-hari terakhirnya. Maka yang melanjutkan pelayanan itu adalah anak rohaninya Timotius. Timotius adalah seorang pemuda yang masih sangat muda. Sehingga Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan masukan pandangan. Selain itu ada penegasan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Untuk itu, saya mengajak kepada pemuda diaspora. Firman Tuhan malam hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, tetapi bukan hanya saja kepada Timotius, tetapi kepada semua orang percaya. Terutama adik-adik pemuda diaspora. Selagi ada kesempatan, walaupun meninggalkan orang tua dan keluarga, kehadiran pemuda diaspora di tengah-tengah kota Kupang mengingat masa depan lewat pendidikan yang sementara dijalani. Tetapi Tuhan beri hikmat kepada adik-adik semua untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Untuk itu kesempatan ini diberikan, jangan sia-siakan. Waktunya datangnya 1 kali, tidak akan datang sampai 10 kali. Kapan lagi? Sebagai pengurus inti, koordinator bidang, koordinator wilayah. Mari dengan semangat, kesetiaan kita untuk kita melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Dia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Sebagai orang-orang percaya, kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita bayar untuk Tuhan Yesus?
Bagi adik-adik yang berkesempatan untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan setia. Yang belum berkesempatan tetap siap untuk nanti akan diberikan kesempatan juga. Adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam memasuki tahun pelayanan 2025, ada beberapa program yang pada bulan Januari kemarin telah diputuskan oleh persidangan Majelis Jemaat Diaspora. Dan sejak 2 hari lalu kemarin kami rapat bersama dengan pengurus pemuda akan ditindaklanjuti beberapa program. Untuk itu saya minta sesuai firman Tuhan malam hari ini. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, dipercayakan untuk melayani Tuhan, saya berharap dalam tahun pelayanan 2025, setiap program yang akan dijalankan, mari jalankan dengan kesetiaan, ketulusan. Beri diri untuk berkorban, karena semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melayani, kita mengambil waktu untuk melayani, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita jalani semua dengan tulus ikhlas, maka pada akhirnya, akhir hidup kita, ketika kita dipanggil kembali daripada Sang Pencipta, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan. Tadi awalnya saya katakan, kita akan menghadap hakim yang adil. Mungkin 1-2 pertanyaan. Hendra, waktu di dunia diberikan kepercayaan sebagai seorang penatua. Apa yang kau lakukan? Masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Adik-adik semua yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melayani bukan untuk mencari berkat tetapi untuk menjadi berkat. Ya, saya ulangi lagi. Kita melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi untuk menjadi berkat. Melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya orang-orang percaya melihat Kristus. Melayani bukan sebuah kewajiban, tetapi melayani adalah sebuah panggilan. Untuk itu, selagi ada waktu dan kesempatan, manfaatkanlah waktu dan kesempatan yang ada. Karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua dan seterusnya sampai 10 kali. Kesempatan yang datang 1 kali. Adik-adik semua harus bersyukur ketika ada di komunitas kelompok pemuda diaspora, banyak hal yang didapatkan. Dan ini terbukti, kenyataan. Ketika kemarin saya sampai di Soe, minggu kemarin saya sampai di Soe, banyak teman-teman yang sangat luar biasa. Mereka langsung mengatakan, Bapak luar biasa. Kami mengucap syukur. Sesuatu yang kami tidak sangkakan ketika kami masih ada di diaspora, ada dalam kelompok pemuda diaspora. Ketika kami kembali, justru itu yang kami pakai. Banyak hal yang didapatkan dari sini. Itu yang mereka bawa kembali ke kampung halaman. Untuk itu sebelum saya mengakhiri refleksi saya, sekali lagi saya minta dengan kerendahan hati untuk adik-adik semua. Ketika ada dalam kebersamaan, walaupun sibuk dengan berbagai tugas dan aktivitas, tetapi mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, jangan mundur 1 langkah, tetap maju. Apa yang adik-adik gumuli semua, Tuhan akan jawab tepat pada waktu. Sekali lagi, Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Minta maaf ini sementara kita beribadah. Tetapi fakta atau kenyataan yang saya temukan, pemuda yang dulu bergabung dari diaspora sangat luar biasa. Mereka berhasil di daerah semua.
Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, dan lain-lain sebagainya. Kemarin saya di Soe, saya tidak sangka-sangka. Dulu Pak Ketua punya teman, rekan sama-sama, Pak Vance Sabuna. Saya kaget, dia datang tegur saya dari belakang. Dia lihat mungkin dia kenal, saya tidak tahu. Dia datang selompengan tangan, Papa bersyukur. Kami ada 5 atau 6 orang waktu itu sama-sama melayani di Pemuda Diaspora. Kami lolos P3K. Sekarang Bapak ambil kami punya nomor, saya akan koordinir di Soe. Tolong sampaikan salam untuk teman-teman yang ada di diaspora. Kalau mereka punya kegiatan sementara jalan, tolong kasih kami punya supaya mereka koordinasi. Suatu hal yang sangat luar biasa. Saya jadi bangga, kaget. Nah, firman Tuhan malam hari ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, tetapi bukan hanya Timotius, tapi kepada kita semua. Yang menerima tugas dan panggilan untuk melayani, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Terkadang juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berpikir untuk melakukan perbandingan. Kira-kira saya melayani, apa upahnya yang saya dapat? Hati-hati untuk melakukan perbandingan. Karena Tuhan akan memperhitungkan. Tuhan akan memperhitungkan. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu yang tadi saya katakan. Kita melayani bukan menyenangkan hati manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan diberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, mari melayani dengan setia, sungguh-sungguh. Rela berkorban, karena Tuhan akan memperhitungkan semua. Hari-hari punya pergumulan semua untuk menyelesaikan tugas akhir. Di rumah atau di kos-kosan. Berdoa, meminta pertolongan. Tuhan akan buka jalan. Intinya setia dengan Tuhan. Ya. Tuhan memberikan kesempatan, layani Tuhan dengan setia, penuh tanggung jawab. Maka kehidupan kita akan diberkati. Saudara-saudara sekalian, dari Pemuda Diaspora yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupan adik-adik semua. Selagi ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan dengan setia, dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Supaya pada akhirnya kita mau mengakhiri hidup kita sesuai dengan Rasul Paulus mengatakan. Supaya kita jalan sampai finish dengan baik. Tapi kalau di tengah perjalanan kita putus, itu yang jadi persoalan. Ya. Selagi ada waktu dan kesempatan, manfaatkanlah kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan kepada sesama manusia. Amin kok? Amin. Kita menyanyi satu lagu. Lagu apa? Apa hidup ini adalah kesempatan? Oh, ada yang langsung jawab. Ya. Silakan. Silakan pandu kita untuk menyanyi. Hidup ini
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita lewat firman yang malam hari ini kita telah membaca dan merenungkan, dan kita akan dikuatkan, dimampukan untuk mampu melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari.